Baik, selamat pagi, salam. Bolehkah salam dulu kiri kanan Anda? Tadi ada yang telat sedikit. Ya, bisakah diucapkan sesuatu? Katakan pada kiri kanan Anda, katakan padanya selamat pagi. Pakai bahasa Inggris juga boleh. How are you today? Bahasa Korea juga bisa. Annyeonghaseyo. Ya, Anda harus yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita pada hari ini. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam pagi ini saya ingin kita belajar tentang sumber hidup. Tentang sumber hidup. Apa maksudnya? Saudara, kita akan lihat ya sama-sama. Dan kita belajar bagaimana sumber makhluk hidup dapat hidup. Dan kita akan melihat juga bagaimana kita sebenarnya bisa hidup. Saudara-saudara, tanpa disadari banyak orang yang berpikir bahwa ya dia hidup sekarang ini yaitu karena memang ya dia hidup begitu. Betul, dia memang hidup ya karena hidup. Namun persoalannya lebih daripada itu. Hidup yang bagaimana yang sebenarnya Anda hidupi? Sekali lagi, hidup yang bagaimana yang sebenarnya Anda hidupi sekarang ini? Sumbernya dari mana dalam hidup Anda? Kualitas hidup Anda bagaimana? Nah, sumber makhluk hidup, tentunya kalau bicara makhluk hidup itu ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan ya, binatang-binatang ya, ikan, burung-burung di udara, yang di laut, yang di sungai ya, makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk hidup. Nah, sekarang kita mau lihat di dalam konteks penciptaan, ya, kita nggak melihat hari-hari ini bagaimana yang bisa kita bukakan banyak tentang makhluk hidup. Tapi saya mau kita melihat dalam konteks Kejadian pasal 1 dan 2 saja. Untuk kita mengamati. Sekarang ini kan banyak yang makhluk hidup yang lain juga, termasuk virus makhluk hidup juga itu. Bakteri itu pun makhluk hidup. Nah, teman kita sekali lagi saya mau ajak kita melihat dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian ini kita bisa melihat makhluk-makhluk hidup itu dalam kehidupan dia bisa hidup. Sumbernya bagaimana? Memang desainnya atau katakanlah sebagai yang mengatur semuanya, pendesain dunia dan alam semesta adalah Allah kita yang kekal. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia itu Allah yang kita tahu dan kita sangat yakini. Karena ada orang yang tidak meyakini saudara adanya Allah pencipta. Mereka golongan-golongan orang ateis. Tapi kita sesuai dengan sumber kita di dalam firman sebagai panduan hidup, Alkitab mengajarkan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi serta isinya. Dalam Kejadian pasal 1 kita bisa melihat dia menciptakan terang, benda-benda penerang ya. Tetapi saya mau mengupas melihat makhluk hidup. Maka kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan bagaimana Tuhan menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan. Jadi waktu penciptaan saudara-saudara, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Yes, jadilah itu. Itulah hari pertama, itulah hari, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Jadi saudara-saudara, penciptaan diciptakan itu tumbuh-tumbuhan dengan Tuhan mengatakan hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Itu berarti tumbuh-tumbuhan sumber hidupnya adalah tanah. Sekali lagi, tanah.
Tidak ada tanah, dia tidak bisa hidup. Lalu makhluk hidup yang kedua ialah binatang-binatang, hewan. Maka kita lihat pada pasal 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Ya. Di ayat itu berkata, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dan selanjutnya pada ayat 21, dia pun menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Semuanya diciptakannya, burung-burung yang bersayap dan semuanya. Disuruhnya berkembang biak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Dengan demikian, kalau kita melihat konteks ayat ini, maka saya ambil contohnya ikan, yaitu mewakili binatang yang hidup di air. Maka sumbernya dia adalah air, di situ dia hidup. Dan burung-burung di udara, dia hidup berterbangan di cakrawala. Jadi burung-burung itu sebenarnya hidup terbang. Itulah sebenarnya habitat yang sesungguhnya, bukan di dalam sangkar yang ada kita pelihara di rumah kita itu. Itu sebenarnya dia tidak bisa hidup. Kenapa burung itu bisa hidup di situ? Ya karena kita kasih makan, kita kasih minum. Sebenarnya secara natural atau secara alaminya, burung itu dia harus berterbangan, dia harus dilepas. Disitulah memang habitatnya, disitulah dia sumber, dia bisa hidup. Ibu bapak harus tahu ini, bahwa ternyata makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, demikian uniknya Tuhan menciptakan kita nantinya, berbeda jauh. Itulah makhluk hidup yang namanya tumbuhan, hewan. Nah sekarang bagaimana dengan manusia? Menariknya, waktu Tuhan menciptakan manusia, pada pasal 1 ayat 26 dulu kita lihat, dikatakan baiklah kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu Tuhan Allah ingin menciptakan manusia, dia tidak langsung berfirman hendaklah, tadi kan begitu, jadilah ini, enggak. Tetapi ada sebuah diskusi. Dalam diskusi ini sebenarnya mengartikan bagi kita adalah sebuah rencana. Jadi Anda dan saya, sebenarnya kita manusia diciptakan di dalam rencana Allah yang besar. Baiklah kita, siapakah kita di situ? Manusia belum ada. Dalam konteksnya teologi Alkitab, ya, ini sedang menunjukkan sebenarnya kata kita adalah Allah Tritunggal dalam kekekalannya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang mungkin belum kita kenal pada ayat itu secara langsung, ya. Tetapi nantinya di dalam penjelasan Alkitab selanjutnya dan selanjutnya, dalam teks perjanjian baru, itu lebih ditekankan bahwa dialah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus berdiskusi dan berkata, baiklah kita. Jadi ada sebuah keputusan penting menciptakan manusia. Itu luar biasa. Sehingga manusia itu menjadi sangatlah istimewa dibandingkan ciptaan yang lainnya. Dan yang menarik adalah waktu Tuhan menciptakan mereka, waktu Tuhan menciptakan Bapa, Anak dan Roh Kudus ini, mereka merancangkannya manusia itu segambar dan serupa mereka, segambar dan serupa Allah. Wow, luar biasa. Jadi kita sebenarnya didesain awalnya segambar dan serupa Tuhan. Jadi ada yang disebut selalu di dalam diri ini, di awal dulu, DNA-nya itu, unsur Allah itu begitu dalam. Kenapa tujuannya menciptakan manusia awalnya?
supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, seluruh ternak atas seluruh bumi. Jadi kita didesain Tuhan memang akan menjadi berkuasa. Dari ayat inilah saya selalu tekankan kepada semua anak-anak muda, harus punya cita-cita. Mengapa? Karena mereka akan berkuasa. Di mana? Di bidangnya masing-masing. Itu yang disebut cita-cita. Jadi anak-anak kita harus punya cita-cita. Dokter oke, guru oke, perawat oke, pedagang oke. Jangan berpikir semua harus ASN atau PNS. Salah. Pedagang oke, menjadi seorang pengacara oke, sesuai dengan bidangnya untuk menguasai dunia. Luar biasa. Teknologi Anda apa? IT oke, good. Secara ekonomi oke, baik. Anda menguasai dalam bidang ekonomi. Saudara-saudaraku, Tuhan mendesain kita begitu istimewa. Jadi ingat, semuanya kita ada di sini. Kita ini istimewa di dalam Tuhan. Dia ingin kita ini menjadi orang yang berfungsi maksimal sesuai dengan potensi yang ada pada kita. Luar biasa Tuhan menciptakan pada awalnya. Jadi jangan ada berkata, saya nggak bisa Pak. Ada ibu-ibu bilang, saya cuma ibu rumah tangga, apalah yang aku bisa. Halo ibu, kenapa kau berkata demikian? Padahal sesungguhnya desain Allah itu ada padamu, gambar dan rupa Allah. Mari kita lihat waktu Dia menciptakan kita. Pada pasal 2 ayat 7, pada waktu itu Allah menciptakan manusia, Dia membentuk dari debu tanah dan kemudian menghembuskan napas hidup dalam hidungnya. Wow, ini harus diingat baik-baik. Menghembuskan napas hidup dalam hidung. Jadi waktu dihembuskan napas hidup, jadi dibentuk dulu dari debu tanah manusia itu, lalu dihembuskan napas hidup, jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi debu tanah yang tidak ada artinya apa-apa, yang nggak ada gunanya. Kita kalau ada debu aja di rumah tuh rasanya kesal sekali, kita mau buang semua, kita sapu. Tetapi pada waktu hembusan daripada nafas hidup, ruah nesamah, itu bahasanya disebutkan bahwa roh Allah itu yang membuat manusia itu hidup. Kalau begitu, dari semua ini beda jauh kita dengan binatang dan hewan dan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Hewan tadi itu ada di air sebagai sumber beterbangan, sedangkan manusia sumber hidupnya bukan dari tanah, bukan dari ini yang berkeliling-keliling ini semua seperti burung, bukan. Tapi sumber hidupnya adalah Allah sendiri. Amin. Jadi kita ini sumber hidup kita itu Allah sendiri. Nah kenapa? Ya memang itu desain Allah dari awal tentang kita. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau begitu, karena hidup kita sumbernya Allah sendiri, saudara-saudara, maka tidak bisa dipungkiri kita ini adalah orang yang harusnya mendapat sumber langsung dari Allah, begitu loh. Dalam Ayub pasal 33 ayat 4 disebutkan dengan jelas bahwa roh Allah yang membuat aku, nafas yang maha kudus, yang maha kuasalah yang membuat aku hidup. Jadi nafas daripada Allah itu, roh Allah yang membuat kita hidup. Maaf ya saudara, dunia ini sedang menawarkan kepada saudara bahwa tanpa Tuhan kau bisa hidup. Dunia sedang memberikan kepada saudara banyak sekali tawaran yang mengatakan bahwa engkau bisa hidup tanpa Tuhan. Yang penting kau jualan, kau berdagang, kau mengerjakan ini, kau punya ini, kau bisa hidup. Tanpa Tuhan bisa. Halo, kata hidup di situ, kalau saya mengambil sebuah arti dalam bahasa aslinya, kata hidup itu bisa jadi saudara hidup yang hidup begitu saja kelihatan,
biasa, rata-rata. Dalam bahasa aslinya ada dua kata untuk itu biasa dipakai, yang sering disebut bios. Bios, dari kata bios muncul kata bioskop. Bios ini bioskop, ya oke? Dari sana ditembakkan sini, disinilah banyak adegan-adegan. Oh, kita nontonnya, wih, seperti sungguh-sungguh kan? Tapi begitu dipegang, hanyalah selembar kain. Itulah hidup yang namanya kepalsuan. Hidup yang hidup seperti orang hidup padahal tidak hidup. Nah, itulah kepalsuan. Ulangi, hidup yang kelihatannya hidup tapi sebenarnya tidak hidup, itulah kepalsuan. Orang bisa punya uang banyak, punya harta banyak, hidup, iya, betul. Tapi sebenarnya dia tidak hidup di dalam Tuhan. Bagi Allah dia tidak hidup itu. Karena desain yang sesungguhnya sumbernya harus dari Allah, bukan dari dunia ini. Makanya apa yang terjadi? Karena bios, hidupnya itu adalah bios yang hanya dilihat-lihat begitu hidup. Disitulah banyak kemunafikan, disitulah banyak kelicikan. Karena kelihatan hidup, padahal nggak hidup sebenarnya. Manusia yang tipe-tipe yang seperti ini banyak di dunia ini, sangat banyak. Tapi tahukah Anda, kekayaan sekarang dikejar orang, bukan? Ya, kita harus kaya, betul. Kalau ditanya mana dipilih, miskin atau kaya? Atau bahasa yang sering pernah saya tanya berulang kali dulu, pilih miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Maka Anda pasti menjawab, ya miskin masuk surga lah Pak. Ya kalau gitu ya miskin aja lah. Ya kalau ditanya miskin masuk surga atau kaya masuk neraka, ya jawabannya agak dibalik sedikit, kaya dan masuk surga, titik. Semua pasti begitu. Iya, betul, penting, iya, kaya itu ya. Tapi pertanyaan saya, kaya Anda itu berarti Anda hidup? Bioskah itu atau tidak? Maka ada kata hidup yang kedua yang bisa dipakai, itu yang disebut namanya Zoe, Z-O-E. Zoe artinya sejati, hidup yang sesungguhnya, hidup yang dinikmati, hidup yang benar-benar bisa ada kebahagiaan di dalamnya. Dan hidup itu tidak bisa diperoleh lewat manapun di dalam dunia ini. Hidup Zoe bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, tapi karena apa? Sumbernya dari sana. Dia tahu dari Allah, sumberku itu di situ, bukan dunia ini. Jadi kalau bekerja bagaimana? Ya bekerja. Jadi kalau saya kerja sebagai pegawai negeri, bekerjalah. Tapi yang Anda harus tahu, Anda bukan hidup bios, Anda harus hidup Zoe yang berkata, aku bekerja di sini, tapi yang sesungguhnya sumberku adalah Allah sendiri. Amin, saudara-saudara. Jadi Anda berdagang, bekerja, berusaha, silahkan. Yes, good, bagus sekali. Tapi Anda harus ingat baik-baik, hidupmu apakah Zoe atau bios? Kalau hidup yang kau hidupi hanya untuk sekedar hidup, nah itulah namanya bios itu. Ya cuma gitu, hidup gitu aja. Sama dengan orang di luar sana, numpang lewat aja di dunia ini, numpang hidup, dah mati sebentar lagi. Anda itu hidup yang begitu bukan hidup yang dari awal desain daripada Tuhan untuk kita. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, sekali lagi, bagaimana dengan saya, kekayaan saya, Pak? Saya sudah kaya, berusaha, banyak uang saya, rumah saya banyak, mobil saya banyak, Pak. Istri saya sih, Pak, ya hampir-hampir banyak sih, tapi ya udahlah, Pak. Mungkin Anda bilang gitu lagi tuh. Baiklah, kekayaanmu oke, tapi saya ingatkan, di dalam Lukas pasal 12 kisah yang menarik buat saya.
tentang orang kaya yang bodoh katanya. Si orang kaya ini kaya dan padinya dalam lumbung luar biasa sekali. Dan membuat dia menjadi orang yang sepertinya tidak lagi kekurangan apapun. Dan orang kaya ini Anda bisa baca Lukas 12 nanti ya di rumah ya, ayat 13 sampai 21. Anda baca sendiri nanti. Karena dia seorang kaya, sebenarnya Tuhan menyatakan ini lewat perumpamaannya. Tuhan sedang mengingatkan bahwa tidak boleh hidup dari kekayaan itu. Dikisahkan di sana ada seorang yang ribut dengan saudaranya masalah warisan. Lalu datang pada Yesus. Yesus bilang, dia bilang begini, tolonglah guru katakan sama saudaraku supaya bagi-bagi warisan kami katanya. Lalu Yesus bilang, memangnya siapa? Siapa yang telah mengangkat aku jadi hakim untuk ngurus-ngurus warisan kau itu? Berjaga-jagalah kau katanya, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Nah itu bagus. Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang kaya, ayat 16 Anda baca. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Berarti kaya nih. Lalu sambil pikir-pikir terus dia pikir, di mana ya tempatku simpan hasil tanahku ini ya? Lalu dia bilang, inilah yang akan ku perbuat. Aku akan rombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wih, keren. Dia menyimpannya begitu luar biasa, bagus. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Lalu dia bilang, istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah dia sedang mengatakan kepada jiwanya, udah enak hidupmu itu, tenang-tenanglah kau, warisan banyak, hartamu banyak, senang-senanglah kau. Tapi firman Allah berkata kepadanya, hai kau orang bodoh, pada malam ini juga kau akan mati. Kalau kau diambil itu, nyawamu hilang. Pada malam ini juga jika diambil, apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Itulah yang disebut dengan bios. Hidupnya kelihatan hidup, tapi sebenarnya tidak hidup. Nah Allah sedang mengatakan bahwa aku sebenarnya sumber hidupmu, bukan kekayaanmu itu sumber hidupmu. Nangkap kira-kira saudara-saudara. Jadi kayanya itu sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Anda berdagang beruntung, yes. Anda punya hasil dari apa yang Anda kerjakan, iya. Ya pasti jelas berbeda orang yang kerja keras dengan orang yang malas duduk manis melihat-lihat orang. Bedalah hasilnya. Dia pasti dapat lebih banyak yang kerja keras. Wajar itu, dan memang begitulah. Tetapi kembali lagi diingatkan, karena sejak desainnya Allah dari awal pada kita, sumber kita adalah Allah sendiri, bukan kekayaan kita. Katakan amin. Itu sebabnya karena sumbernya itu Allah sendiri, maka Yohanes 15 ayat 5 yang selalu kita dengungkan, dikatakan apa di situ? Akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Aku pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia tidak berbuah banyak. Kalau yang tinggal di dalam Tuhan, dia berbuah banyak. Lalu ayat itu mengatakan apa? Sebab di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Jadi di luar Kristus, di luar Tuhan, gak bisa buat apa-apa. Omong kosong itu. Anda oke punya kekayaan apa semua, betul, tapi Anda tidak menikmati. Hidup Anda kosong sebenarnya. Hidup Anda sia-sia sebenarnya. Bios, bukan Zoe. Jadi Zoe itu hidup Anda kelimpahan. Banyaklah Anda punya dapat berkatnya, rezeki Anda, yes. Tapi
Tapi Anda menikmati. Kenapa Anda bisa menikmati hidup ini? Kenapa Anda bisa menikmati semuanya? Karena Anda terhubung, connect dengan Allah yang adalah sumber hidup Anda. Ingat, kalau Anda berpikir bahwa sumber Anda adalah uang Anda, gaji Anda, semuanya itu, enggak lebih, nanti kita sama kayak binatang-binatang nanti yang hanya sumbernya dari dunia ini. Nanti kita nggak bisa menikmati, kita bisa stres dalam semua hal yang kita kerjakan. Ingat, kaya itu relatif. Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Kaya itu relatif. Benar apa tidak? Iya. Saya tanya orang, jangan pikir uangnya sudah miliar udah kaya ya. Belum tentu. Saya menemukan orang uangnya miliar-miliar, tapi dia tetap mengeluh. Tak cemana lah ini. Coba, cemana dia menikmati hidup itu? Uangnya miliar, tapi ada uangnya cuma pas-pasan. Dia bisa menikmati hidupnya. Dia santai, pergi dia jalan-jalan, dia pantai, dia minum air kelapa muda di sana, menikmati dengan istrinya, santai, tenang. Oke, ngerti? Dan ketawa-ketawa, terus udah gitu sehat dia, dia nikmatin hidupnya. Karena dia tahu sumber saya bukan uang ini, sumber saya Tuhan gitu loh. Maka dia selalu connect dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Dan hasilnya pasti sudah bisa kita prediksi dengan baik. Hasilnya apa? Ya hasilnya mereka semakin nyatu suami istri. Betul? Mereka semakin mengerti. Mereka berbahagia bersama-sama. Kalau jalan berdua, seakan dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak. Ngerti? Itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang Anda pikir banyak uangnya. Belum tentu itu. Ingat, kaya itu relatif. Ada orang ini ya kaya, ketika ditanya, ini suka saya tanya, ibu pilih mana? Kaya banyak uang tapi penyakitan. Apa jawabannya? Hah? Dia pasti biasanya bilang begini, ya kaya pak tapi sehat lah. Nah, kan itulah manusia kan, disuruh milih pilihannya beda. Kaya atau penyakitan? Dia jawab apa? Hah? Susah itu pak menjawab. Enggak, kalau dipilih, seandainya dipilih. Oke, bapak kaya, banyak hartanya, tapi semua penyakit bapak borong, pilih. Nah kan udah mulai bingung dia. Janganlah pak pertanyaan begitu. Maunya kasihlah pilihan C. Nggak ada C. Pilih kaya, yang kedua miskin, atau penyakitan. Pilih mana? Kaya tapi penyakitan. Apakah Anda mau? Dia pasti bilang kaya, tapi kalau penyakitan, janganlah pak. Janganlah penyakitan. Berarti relatif kan? Karena ada orang dalam dirinya ditanya, menurut ibu, ini biasa ibu-ibu ditanya, walaupun kadang-kadang nggak yakin aku dengan jawabannya, tapi begitulah ibu-ibu, iya kan? Sepertinya tulus sekali dia menjawab, tapi aku tahu di balik itu semua. Ditanya, mana ibu pilih? Sehat atau kaya gimana? Mana yang ibu pilih sebenarnya? Menurut ibu kaya itu bagaimana? Banyak uang kah atau sehat kah? Atau pak, sebenarnya kalau sudah sehat kita pak udah kaya kita. Dalam hati saya, halau balai. Sehat pak, udah kaya kita itu pak. Tapi begitu dia sehat tapi begitu tidak ada uangnya, bagaimana? Hah? Dia akan bilang, kayaknya nggak yakin aku ini Tuhan, kan begitu kan saudara-saudara. Maunya harus semuanya ada lengkap. Tapi oke lah, itu merupakan pilihannya. Ya udah kaya ya, memang dia sehat. Bagi dia sehat itu kaya. Ada lagi ditanya, menurut ibu apa yang kekayaan bagi ibu? Dia jawab, kekayaan buat saya pak, kalau anak-anak saya berhasil. Nah itu bagi dia kekayaan, bukan uang.
Itu luar biasa juga. Ada lagi yang tanya, menurut ibu apa kekayaan bagi ibu? Kalau suami saya Pak tidak selingkuh, kalau suami saya Pak dia selalu di rumah, kalau suami saya Pak bertanggung jawab, udah kaya saya Pak rasanya. Wah, bagus kan? Bagus. Jadi kaya itu nggak bisa bicara tentang uang saja, enggak. Nah itu sebabnya apa yang Anda taruh dalam pikiran Anda tentang kekayaan itu sedang menunjukkan Anda hidup Anda bios atau joy. Ya. Dan memang tidak mudah untuk Anda bisa hidup joy, itu tidak mudah. Anda harus berjuang terus dalam hidup saudara. Terus berjuang. Kesusahan ya, tapi dengar baik, setiap kesusahan itu justru bisa memperkaya kita. Apa yang kaya dalam diri kita? Karakter kita kaya, iman kita semakin kaya. Katakan amin. Lihatlah di laut sana, dari mana datangnya nahkoda yang hebat? Nahkoda yang hebat tidak lahir dari gelombang laut yang tenang. Nahkoda yang hebat akan dihasilkan dari gelombang laut yang menderu, bergelombang besar. Itu artinya kita tantangan begitu banyak, iya. Tapi dalam tantangan yang begitu banyak kita masih bisa berkata, Allahku kaulah sumber segala sesuatu dalam hidup. Itu sebabnya bagaimana membuktikan bahwa kita memiliki sebuah kerinduan bahwa Allah lah sumber dalam hidup kita. Yang pertama, Anda harus berdoa. Dengan Anda berdoa itu sedang Anda nyatakan bahwa saya sedang bergantung pada Dia. Yeremia 33 ayat 3 bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tak kau pahami, yang tak kau mengerti. Aku beritahukan kepadamu hal-hal yang besar. Jadi perlu berseru pada Tuhan. Dengarkan saya, kesusahan hari ini, kesulitan, yes, betul. Penderitaan, iya. Tapi sebenarnya dia sedang mengajar saya untuk apa? Terhubung dengan Tuhan. Dan kemudian saya bisa mengerti apa maksud Tuhan dari semua ini. Itulah Yeremia 33 ayat 3 itu. Tidak kita pahami, tidak mengerti, tapi Dia memberikan kita pemahaman itu. Kenapa begini aku Tuhan? Oke. Tapi kita berdoa, bergumul pada Tuhan, Dia memberitahukan apa yang tidak bisa kita pahami. Karena memang rahasia-rahasia Tuhan itu, disitulah sebenarnya kemuliaan Allah itu. Dalam rahasia-rahasia yang tidak bisa kita mengerti, terletak kemuliaan Allah di situ. Di situnya Dia. Kita nggak mengerti. Dulu waktu penderitaan banyak datang pada saya, berat rasanya hidup yang saya rasakan. Tetapi ternyata semua yang saya alami sedang dibawa Tuhan hidup saya untuk semakin dewasa. Tidak dijawabnya langsung doa-doa saya, tetapi akhirnya saya dibukakan untuk memahami apa yang tidak pernah ku mengerti, apa yang tidak pernah ku pahami sebelumnya. Itu berarti saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Rohani saya semakin naik, iman saya juga naik, level iman itu naik. Dan poin yang kedua, Anda harus memahami firman Tuhan. Karena kita, Allah sumber hidup kita, firman Allah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Firman Allah menjadi hal yang sangat berguna. Janji Tuhan dan perintah Tuhan harus kita pegang. Dengar ya, iman. Tadi pagi saya sudah sampaikan tentang iman. Apa orang beriman? Seringkali kita bilang gini, pegang janji Tuhan. Beriman, pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Lama-lama saya merenungkan, betul memang ya. Tapi lama-lama saya merenungkan, kita harus naik level. Halo, kita harus naik level. Sekali lagi, harus naik level. Dari percaya janji Tuhan, merenungkan janji Tuhan, naik level. Kepada apa? Percaya janji yang namanya perintah Tuhan. Bukan janji Tuhan lagi, perintah.
Tadi pagi saya sudah sampaikan contohnya itu Abram. Abram itu apa? Janji Tuhan padanya. Kita sebutkan selalu Abram itu adalah bapak orang beriman, betul ya? Abram bapak orang beriman. Kenapa? Dikasih tahu Tuhan, nanti keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Nggak ada satupun anaknya. Tapi kemudian Tuhan bilang padanya, pasti itu akan jadi. Dan gara-gara itu dia percaya janji Tuhan, amin. Dia percaya dan Allah bilang itu sebagai kebenaran. Dan jadilah padanya. Singkat cerita, kita nggak bicara tentang kegagalannya dengan Hagar, tapi lahirlah Ishak. Tentunya kita bilang menunggu yang begitu lama, dan kita percaya, dia percaya, dan kita, dia bapak orang beriman. Kalau seperti itu, semua kita bisa percaya, yes, janji Tuhan, yes. Salahkah? Enggak salah. Betulkah? Betul. Baikkah? Baik. Tapi saya mau mengajak kita naik level iman, naik kepada apa? Bukan percaya pada janji Tuhan lagi, tapi naik percaya pada perintah Tuhan. Nah, di sini yang kadang-kadang nggak bisa naik. Apa itu? Abraham ketika Ishak sudah mulai bisa lepas dari asi mamanya dan mulai dia naik bertumbuh, tiba-tiba Tuhan bilang, bawa anakmu itu, persembahkan di Gunung Moria sebagai korban bakaran bagiku. Dengarkan saya, di situ iman mulai diperhitungkan benar-benar. Disitulah kita mulai bisa goyah. Saya yakin kalau itu diperhadapkan pada kita, mungkin ini anak udah tua satu-satunya lagi, susah aku dapat, bagaimana ini? Terus disuruh dipersembahkan korban bakaran sebagai korban bakaran di gunung sana, persembahan kepada Tuhan. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Tidak ada janji Tuhan di situ. Tidak ada janji Tuhan. Tuhan bilang anak itu nanti akan bisa hidup. Nggak ada janjinya. Dia cuma suruh perintahkan sana, bawa. Tetapi yang menariknya, Abraham sebagai bapak orang beriman, di mananya dia dikatakan beriman? Di dalam dirinya dia berkata, aku percaya Tuhan sanggup menghidupkan anakku walaupun sudah mati. Aku yakin anakku ini walaupun sudah mati, Tuhan bisa ganti dengan lebih hebat lagi. Maka dia lakukan. Pergi dia perintahkan, dia bawa. Dan waktu dia mau ambil pisaunya, dia mau tikam memang betul-betul, karena itu perintah. Disitulah malaikat, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu ayatnya bilang, telah ku tahu isi hatimu. Tahu, bagi saya itu artinya begini, Abraham ini tahu anaknya yang paling disayanginya, yang paling dikasihinya, tapi sumber hidupnya bukan pada anaknya ini. Sumbernya adalah Allahku. Itulah iman level yang naik. Nangkep maksud saya? Levelnya harus naik. Ketika kita disuruh percaya janji Tuhan, Tuhan memberkati, yes, yakin, yes. Tapi begitu datang perintah Tuhan, berikan persepuluhanmu, misalnya begitu. Dalam hidup Anda mulai mikir tuh. Itu perintah, lalu Anda mulai mikir, aduh bagaimana ini mungkin? Kok bisa nanti? Nah, itu level Anda itu di situ, nggak sampai naik lagi. Masih janji-janji Tuhan saja yang Anda pegang-pegang. Janji ya dan amin itu saja terus. Tapi harus naik. Iman Anda naik. Iman yang berkata, perintah Tuhan aku akan lakukan. Disinilah seringkali anak-anak Tuhan tidak naik-naik levelnya, karena selalu hanya berpikir janji Tuhan untuk dirinya, kesenangannya. Karena janji Tuhan itu dipegang itu untuk kesenangannya kan, bukan kesenangan Tuhan. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Tapi ketika kita memegang janji-janji Tuhan, itu menyenangkan diri kita. Level mana Anda sekarang? Level mana? Anda harus lihat hidup Anda. Cek betul-betul. Apakah Anda mau seperti ini terus iman Anda? Bangkitkan untuk percaya pada perintah. Dan yang ketiga,
waktu kita sangat terbatas. Beribadahlah Anda sungguh-sungguh. Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan kau jauhkan dirimu dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan banyak orang. Jangan. Kenapa? Karena ketika kau beribadah, kau sedang berkata, sumberku, Allahku mau ku dapat dari situ sekarang. Aku mau beribadah. Sumber, aku mau kontak dengan dia. Sumber. Jadi sebenarnya kalau Anda tidak beribadah, sebenarnya sedang mengatakan apa? Anda sedang berkata, aku tidak perlu sumber. Sumberku adalah daganganku. Sumberku adalah usahaku. Sumberku adalah ini, gajiku yang banyak ini. Halo, Tuhan beri Anda 6 hari kerja, tapi Anda tidak mau beribadah. Hanya 2 jam, 3 jam. Terlalu. Anda sedang berkata bahwa saya tidak perlu Tuhan, tanpa Anda sadari. Tapi mungkin kita bilang, enggak. Saya kalau tanya ada bapak-bapak, bagaimana Pak? Iya Pak, kalau enggak karena Tuhan ini Pak. Aduh, mana bisa Tuhan, kami bisa seperti ini. Kalau enggak karena Tuhan, seolah-olah itu betul-betul dia yakin karena Tuhan. Tapi begitu ditanya, bagaimana Pak, Bapak enggak beribadah sama Tuhan? Ah, di rumah pun bisanya Pak. Ya Tuhan pun adanya di rumah. Ayo. Aduh, enggak sinkron mulutnya dengan perbuatannya, enggak sinkron. Enggak sama, enggak satu garis lurus. Bertolak belakang justru. Mulut bilang saya percaya bahwa hidup saya, sumber saya adalah Tuhan, tapi dalam prakteknya nggak pernah mau datang sama Tuhan dalam ibadah. Aduh, yang begitu saudara, Anda nantinya akan bios, Anda nggak ngalami joy. Kaya Anda, banyak harta Anda, betul, tapi tidak menikmatinya. Itu sebabnya saya minta hari ini kita semua menyadari betapa pentingnya kita selalu kontak, terhubung dengan surga itu, terhubung dengan Allah kita yang adalah kekal adanya itu. Amin saudara-saudara. Allah itu kekal. Dan ingat, kalau begitu Anda bekerja, mencari makan, sekolah, kuliah, itu fokus kepada kekekalan. Lihat kepada kekekalan. Dunia ini akan selesai, lihat di sana kekekalan. Orang-orang banyak yang lupa itu kekekalan. Dia cuma pikir ini semua aku nikmati, dan tamaknya itu semua mau diambilnya. Lupa dia bahwa nanti seperti orang kaya yang bodoh tadi, semua ditinggal. Coba perhatikan kekekalan itu. Coba Anda renungin, iya ya, aku harus datang pada yang namanya hal-hal yang kekal itu. Perkara-perkara yang kekal, Allahku yang kekal. Aku harus kontak, harus connect, aku harus terhubung di sana. Ingat saudara-saudara, waktu-waktu ini terus berjalan. Saat ini hari demi hari terus berjalan. Sekarang tanggal berapa? 29 bulan Juni. Besok 30, hari Selasa udah Juli. Coba pikir nggak? Iya ya, ini udah Juli. Masih nggak terbayang kita kemarin waktu Natal? Hah? Udah 6 bulan lewat, ini udah masuk ke 7 bulan kita, masuk bulan yang ke-7 kita tahun 2025 ini. Begitu cepatnya sepertinya waktu berlalu. Tapi kita masih bermain-main, kita merasa santai saja, nggak peduli dengan Tuhan. Aduh, Anda dan saya akan mengalami banyak sekali benturan nanti. Karena dunia ini memang semakin kacau. Orang sekarang banyak kali membahas apa itu? Israel Iran. Wah, di YouTube juga Israel Iran. Begana-begana yang memihak kepada Iran bilang matilah Israel itu memang kurang asam. Yang memihak kepada Israel memang Israel pemenang, tidak akan dimusnahkan Tuhan itu nanti Iran itu. Aduh, aku bingung, aku di dalam semua berseliuran semua komen-komennya, komen-komen yang sakit hati, komen-komen yang apa semua. Tapi ada juga komen yang pakai ayat, yang mengatakan ini tanda-tanda Tuhan mau datang, perang dunia akan terjadi, perang Gog dan Magog, segala buka ayat ini, buka ayat itu. Semuanya. Ada yang lain lagi bilang tidak, nanti akan begini Iran, begini karena dia adalah negara Persia yang zaman dahulu itu orang Israel. Aduh, penjelasan
pakai ayat lagi, buka ayat. Aduh, aku bilang dalam hati saya, oke lah, kau tahu lah itu semua dalam hati saya nih, tahu semua. Pertanyaannya, lalu kau bagaimana? Hah? Oke lah, udah perang Israel Iran, lalu kau ngapain? Di sini sekarang ngapain? Apakah kita berdebat di kedai kopi, berantem terus? Ya iya, tapi begini. Pertanyaannya, udah ada beras di rumahmu? Kan itu pertanyaannya. Hah? Oke, kita ribut semuanya bagaimana begini, nanti bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana sekolah anakmu? Kan itu yang sekarang ditanya. Hah? Bagaimana? Saudara-saudara, tidak ada kekacauan apapun dunia ini. Ingatlah baik-baik, bagaimanapun keadaannya, apapun yang terjadi, jangan pernah kau putus dengan surga. Amin. Saya akhiri, mari semua kita membangun sebuah kerinduan supaya kita terhubung dengan Allah kita di sana, di surga yang kekal. Ingat baik-baik, Dia ada di sini juga. Dia tahu bagaimana kita, Dia mengerti bagaimana siapa kita, Dia mengerti. Tapi apakah kita hari ini punya sebuah kepastian bahwa Dialah sumber kehidupan kita? Kalau hari ini Anda berkata, iya, makin tahu aku, makin mengerti, makin rajin, makin setialah Anda di dalam Tuhan. Karena waktu akan terus berjalan, kehidupan akan terus kita hidupi, dan biarlah kita hidup sebagai orang yang hidupnya joy, menikmati kehidupan bersama Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.